Selamat datang di Siniar Warga Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua yang nonton di sini. Kita selamat datang di episode pertama Siniar atau Podcast Warga Baik. Yeay. Nah, di sini bersama aku Anan dan Aku Vera. Dani. Oke, di sini kita bakal ngomongin banyak hal, kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal diskusi tentang banyak hal. Sebenarnya kita nggak mau ngomong tentang pajak, tapi gimana orang kita kerja di kantor pajak. Dan kita ini teman-teman akan ngobrolin banyak hal tentang pajak terutama dan banyak-banyak isu yang sedang berjalan di muka bumi ini. Dan pada hari ini kita bakal ngomongin tentang orang pribadi. Jadi serius pada orang pribadi. Oke. Dan kita di sini bakal ngobrol, ada Mbak Vera, ada Mas Dani juga. Nah, aku mau nanya dulu gimana kabarnya Mbak Vera, Mas Dani? Baik, alhamdulillah puasa hari kedua ya teman-teman. Oke, tapi tayangnya nggak tahu hari keberapa ya? Tiga nih kayaknya. Hari pertama nggak puasa ya? Oh, ini beda aliran nih. Iya. Sorry. Oh, beda aliran. Oke, ada hari kedua, ada yang ketiga, bebas deh. Nah, ngomong-ngomong tentang pajak orang pribadi, kalau aku dulu pernah nggak ngerti. Karena kan kita dari kuliah yang sama, kita dari Betul. STAN semuanya kan. Cuman kalau aku dulu terus terang masalah pajak ini kayaknya salah satu pelajaran yang aku paling nggak ngerti gitu. Bahkan aku nggak ngerti kalau ada wajib pajak orang pribadi dan badan itu dipisah. Dan ternyata setelah ngerti ternyata beda ya gitu. Nah, ternyata banyak hal yang ternyata setelah itu aku kerja aku ngerti. Nah dari kuliah sendiri ternyata aku nggak tahu bahwa orang pribadi sama badan itu beda. Dan ternyata kewajibannya juga beda gitu. Apalagi masyarakat biasa ya. Wah parah, mengkategorikan orang biasa dan orang tidak biasa mas, mentang-mentang Maksudnya petugas pajak, parah banget. Sorry guys, maksudnya kita aja yang kuliah bingung apalagi yang Oh iya maksudnya ada. kuliah khusus. Iya. Parah banget Vera. Masa dibilang masyarakat biasa, emang kita nggak biasa? Oh maksudnya orang-orang yang kuliah pajak apa enggak gitu ya? Tuh, anaknya. Iya sih benar juga gitu. Kalau dulu kamu ngerti nggak sih pajak itu apa? Ya sama kayak bapak. Kita sama-sama Yang belum. ngerti ya masih di sini ternyata. Ngertinya pas sudah kerja. Di sini juga masih belajar ya. Iya benar. Kayaknya ngerti tapi kayaknya ada yang salah deh. Tapi kayaknya bener ini. Iya. Baca-baca lagi kan. Setelah baca baru ini nih yang bener gitu. Iya. Kalau kamu ngerti nggak dulu? Enggak, dia mah anak pintar kayaknya. Dia merasa ada masyarakat biasa dan ada masyarakat gak biasa. Jadi kayaknya emang orang pintar aja udah. Paling enggak sih, cuma Paham ya? karena mungkin jurusannya emang mengarah ke pajak. Iya. Bener. Ya mau gak mau dari awal harus. Udah ngerti ya. Kalau kalian kan Biasa. kulitnya aja mungkin ya. Parah banget. Parah. Ih. Tadi nyepelein orang-orang, sekarang nyepelein temen sendiri dan ya ampun Tuhanku. Berarti Vera tahu dagingnya banget ya tentang pajaknya. Ngeri emang. Aliran darahnya mungkin ya. Jadi besok teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang bingung, datang ke kantor Ciamis, KPP Pratama Ciamis, jangan nyari orang lain selain Bu Vera. Dia yang paling ngerti di antara kita. Kita cuma tahu kulitnya doang. Dia yang tahu daging dan aliran darahnya. Dia tahu semua. Deal ya Mas Dani? Deal. Amin semoga. Oke. Nah, kalau PPh 21 yang aku tahu itu ada PPh 25 yang bayar tahunan kalau aku nggak salah. Yang kalau aku nggak salah ya kan, benar kan? Iya. Terus ada apa lagi? PPN bisa nggak? Bisa juga. Bisa. PPN bisa. Kondisinya apa kalau PPN itu? Kalau orang pribadi kena PPN itu kondisinya apa? Atau orang pribadi wajib bayar PPN gitu? Kondisinya apa? Kondisinya kalau orang pribadi itu PKP kan. Jelas gak sih? Betul. PKP itu apa tuh? Pengusaha kena pajak. Oke. Bukan bayar ya, tapi mungut. Ya. Bukan bayar? Mungut kan. Oh iya, oke. Iya. Karena kan kalau PPN itu kan ketika ada penjualan ya sih, ketika ada penjualan, terus ada transaksi misalkan 100 juta, PPN-nya 10 juta, PPN ini kan sejatinya itu uangnya itu istilahnya dibayarkan oleh si pembeli kan, 110. Dikenakan pada konsumen. 10-nya itu kan dipungut oleh si penjual,
Tadi misalnya orang pribadi kan, nah yang pungutan ini yang disetorkan, gitu nggak? Oh. Betul sekali. Ini sebagai dosen dia cuma ngamati gitu. Orang-orang dua blow on pada ngapain gitu. Orang-orang dua pada blow on ngapain ngomongin pajak kata dia. Oh iya. Berarti pada intinya PPN itu dikenakan pada penjual. Pada pembeli, pada konsumen kan. Iya. Dan orang pribadi juga bisa menjadi pemungut PPN Bisa. saat dia PKP. PKP itu syaratnya? Syaratnya Nah, mungkin episode selanjutnya. Oh iya, bisa. Oke. Tapi yang pernah saya temui ya, untuk orang pribadi yang PKP biasanya itu yang jual perhiasan emas, kayak punya toko emas. Kan emas yang bentuk perhiasan itu dipungut PPN. Jadi berarti itu ada tuh orang ada pribadi. sangkut pautnya dengan omset juga berarti? Oh iya betul. Betul. Bener kesinggung. Oke. Teng gitu ya. Biasa kan telat masuk kan. Jadi PKP itu kan ada dua pilihan ya Bu Vera ya. Bener gak sih? Bisa mengajukan sendiri walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar. Ya. Atau bisa istilahnya dikukuhkan langsung sama orang pajak kan ya. Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar udah otomatis wajib kan? Iya. Betul ya. Dia kayak nggak yakin terus kayak gimana bener nggak bener? Iya ya. Berarti PKP itu pada intinya yang bisa jadi PKP itu antara ngajuin sendiri atau omsetnya di atas 4,8 ya. Betul. Gitu ya? Oke. Terus ada apa lagi PPN? PPH. Aduh. Tadi 25 tadi ya. 25 udah. PPN udah. Ada, oh iya kalau dia punya karyawan, dia bos gitu ya, orang pribadi punya. Bisa orang Bisa karyawan. juga kayak tadi Jadi kenapa dia? punya toko emas, tapi orang pribadi ya bukan badan. Jadi Bisa kenapa juga. PKP itu? Kalau punya karyawan? 21, PPH 21. motong karyawannya kan. Oh. Bukan begitu Bu Fer? Betul sekali. Dan ada yang paling umum di masyarakat yaitu orang pribadi UMKM. Oh iya bener. Betul. UMKM itu berarti kalau yang dia dengan syarat di bawah 4,8 miliar kan? Betul ya. Itu kena tarif berapa dia sekarang? Nah, aturannya PP 23 tahun 2018 ya. So pinter banget. Kita tahu aturan ini mah bener. Mbak Vera. Betul. Oh, ya, bener. PP 23 tahun 2018. Kena tarif berapa itu? 0,5%. 0,5% ya? Betul. Dari omset ya. Bukan dari laba bersih. Nah, bedanya apa? Orang suka nggak ngerti tuh. Betul. Kadang-kadang misalnya kalau kita kan ini kedatangan tamu, dengan BP konsultasi gitu ya. Mereka suka bilang, paling penghasilan saya sebulan tuh cuma 800.000 gitu. Betul. Respon kalian sebagai petugas pajak apa? Tunggu dulu. Oh, bukan dulu, silakan. Mas Dani dulu kayaknya nih. Kadang suka lucu ya. Apa Misal, bu? ini buat teman-teman berarti yang nonton Iya. juga. Betul. Misalkan punya usaha, Hmm. terus pinjam ke bank dong, iya nggak? Pinjam ke bank, ada angsuran kan? Iya betul. Kita tanya nih angsurannya berapa ibu atau bapak? 1 juta per bulan. Iya betul. Oke. Usahanya apa ibu? Jualan A, B, C gitu ya. Kita tanya dong, omsetnya sebulan berapa ibu? Kan Iya, betul. tarifnya 0,5% dari omset. Iya. Omsetnya 500.000 pak. Nah, kadang kan itu hal yang lucu ya. Iya betul. Omset 500, angsuran 1 juta. Nah, untuk menyicil itu sisanya dari mana? Mungkin sih Iya. bukan ini ya, bukan menyembunyikan, tapi mungkin nggak tahu Nggak Iya, tahu. iya, Tahu Betul. benar. antara omset dengan laba. Mungkin karena juga atau gini mas, ini kayaknya ya, ini feeling saya sebagai petugas. Mungkin kadang-kadang orang datang kantor pajak itu udah parno duluan gitu. Oh iya juga. Iya nggak sih? Iya nggak sih? juga, betul. Orang takut kayak kalau misalnya datang kantor pajak, ntar kalau aku ngomong penghasilanku berapa, ntar kena pajaknya gede gitu. Iya. Padahal kan justru kalau UMKM itu tarifnya termasuk yang paling kecil. Sebelum ada yang ntar PPN 0,1% itu PPN apa tuh tau nggak? PPN 0,1% apa Mbak? Ada kan emas kalau nggak salah ya? Dim ya? Iya. Dim. Nanti kita bahas lagi. Kita baca-baca lagi. Nanti kita bahas. Baik. Nah, ini juga sebenarnya buat kawan-kawan yang nonton nih. Maksudnya kita itu kan bukan super apa ya, tahu segala macam. Iya, betul. betul. Kita pasti sampaikan aturannya ini ya Pak atau Bu. Yes, betul. Kalau misalkan salah ya silakan koreksi. Iya. Nanti kita diskusikan lagi Nah. berdasarkan aturan gitu nggak sih? Benar. Nah, karena juga kemarin kenapa aku tadi ngomong 0,1%? Kemarin aku baca ada PPN 0,1%. Kalau nggak salah emas. Kalau nggak salah aku ya. Atau emas terus 10%, pas 11% ya? 11% ya Mbak ya? Emas itu yang PPH
Dim tadi ya? Dim. Ya itu. Jadi Iya. ada 0,1% cuma aku lupa. Nah ternyata emas 11% juga. Cuman bedanya kalau emas kan dulu pembelian emas logam mulia kan nggak dikenakan, sekarang dikenakan. Nah justru teman-teman lanjut kita yang tadi ya, Iya. yang masalah 0,5% tadi kadang-kadang orang datang tuh takut duluan. Betul. Ntar kalau aku ngomong omsetnya gede, tiba-tiba kena pajaknya gede. Padahal justru tarifnya UMKM itu salah satu yang paling kecil kan cuma 0,5%. Final. Ya jadi misalnya Bapak Ibu tadi ada yang bilang saya 1 juta gitu ya. Mungkin kemungkinan besar kan omsetnya sekitar 3 sampai 4 juta. Iya. Kalau 0,5% itu cuma 15-20 ribu kan. Betul. Per bulan ya. Ya per bulan lagi, jadi nggak usah takut. Iya. Ya, Kita ini duluan. bicara omset 2021 ya. Ada yang nggak Karena salah beda. soalnya. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terus ada apa lagi sih? PP orang pribadi? Pajak orang pribadi udah kayaknya. Udah kayaknya. 2021. Ada mungkin ini kalau misalkan ada transaksi tertentu. Misalkan Bisa. 22, 23. Tapi pura-pura bodoh ternyata dari Iya. Ternyata pura-pura blow on ternyata bar dari tadi. ternyata Ben. subuh ya. Ternyata aku Bisa, yang bisa. Maksudnya tapi bukan di kewajiban pelaporan ya, tapi Nah. misalkan dia bayar. Taruhlah misalkan dia Oke. bertransaksi dengan pemerintah kan. Oh ya. Usaha UMKM ya, usaha Bisa. jualan apalah gitu ya. Apa deh contohnya di sini ya? Jualan tahu misalkan. Oke. Tahu kayaknya terlalu ini deh. Apa ya yang sering pengadaan pemerintah? Baju deh ya, baju ya. Baju boleh. Oke, baju kan dibeli sama kantor pajak misalnya. Terus transaksinya 10 juta misalkan kan di atas batasan ya. Iya. Ada PPh 22. Dia bayar PPh 22 kan. Oh iya. Oh. betul. Cuma bayar aja. Oh iya, Iya. betul. Insidentil ya. Tarifnya berapa tuh? 1,5%? 1,5%. Insidentil. Kayak saya salah tempat ini ya. Kenapa? Karena Bapak Dani lebih hebat. Enggak, dia nih diam-diam. Dia nih diam-diam. Kalau kita udah tahu dia pinter, ya kan? Betul. Kalau kamu kan emang diam-diam pura-pura blon biar aku ada temennya kan. Nah, terus ngomong-ngomong berita yang paling hits belakangan ya. Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier itu kan Saudara Bapak ya? Oh bukan ya? kaget, gak siap saya. Om Deddy Corbuzier itu kan kalau nggak salah kemarin pernah bilang di salah satu videonya tahun ini beliau itu bayar pajak 8,9 miliar. Wow. Kalau yang kemarin aku nonton sama Pak Suryo di Jen kita sama Pak Suryo Tomo kan ngomongnya cuma 3 sekian miliar tuh tahun kemarin. Dan tahun sekarang dia 8,9 miliar. Berarti kurang lebih penghasilannya berapa tuh? Berapa tuh Bu Fira? Ini mah bukan. Ngelempar. Ini kalau aku nggak salah ya, kan berarti kan kalau Om Deddy itu kan karena kalau Om Deddy itu kan masuknya berarti pekerja bebas, ya nggak? Bisa. Pekerja bebas itu Betul, kena betul. tarif 50%, betul Ibu pembina kita? Kalau pakai Ibu Nani? PPN kan? Iya Bu Nani. normal. Nah, Kalau di atas 4,8 kan berarti dia harus pembukuan. Lalu kalau pembukuan gimana tuh? Pakai laba. Oh, bersih laba ruginya berapa? Nah, dari laba rugi kalau udah ketahuan labanya baru bisa dihitung, Kurangi PTKP. Kurangi PTKP. PKP. baru kena tarif progresif. Nah, misalnya 8,9 miliar. Berapa ya? Itu kan berarti kan penghasilan kena pajaknya kan otomatis sudah di atas 500 juta pasti kan. Pasti. Berarti lapisan pertama kan 50 juta, Oke. lapisan kedua 250 juta, berarti udah 300 juta tuh penghasilan. Sama 500 juta yang terakhir kan, 250 deh 10 berarti. sampai 500. Berarti 250 sama 250. 250. Udah 500 juta tuh minimal. Kenanya 67,5 juta dari situ kan. Iya. PPh-nya. Sisanya yang 8,9 miliar dikurangi 6.250.000 itu kena tarif 30% berarti Betul, kan. betul. Berarti 100 per 30 dikali 8 juta 200 sekian coy. Wah, gede banget. Gede banget. Berapa 25 miliar, Bapak? something kali. Lebih deh. Jadi pengen ngitung deh. Terbuka ya. Jadi pengen ngitung. Bukannya kan udah dipelajari Bapak Ana? Belum aku nggak ngitung. Kirain sudah disiapin. Enggak. Kirain Wah, parah. udah gitu. Enggak, kita mah langsung take asal ngasal take aja udah. 100 per 30 dikali 8 miliar tuh tahunnya berapa? 9. Ada 9. 1, 2, 3. 9 kosong 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 Iya. kosong. Sorry bukan 89 nih tapi 82 lah kasaran. Tadi kan udah kena PTKP. 88 nih, tadi kan udah kena yang lapis 1 2 3 ya. Iya.
Ini PTKP yang lama ya. Kan Iya, ada yang betul. baru juga kan? Yes, betul. Tadi ada untuk UMKM yang baru, PTKP juga ada yang baru ya. Betul. Tapi nanti kita bahas di pertemuan Episode selanjutnya. selanjutnya. Penghasilan kena pajaknya, Udah betul Pak. PKP-nya. Ini kalkulatorku nggak ada mentok ya, nyampe tulisannya S10. S10 tuh bacanya apa? Jadi dia 2,9333333 S10. Berarti 29 miliar penghasilan kena pajaknya? Kurang lebih ya mungkin ya. Saya biasanya pakai kalkulator beras. 290 miliar gitu. Nah, Gitu ya. itu kan emang karena pekerjaan beliau juga mungkin dari iklan juga banyak, Iya, ya namanya juga endorse. pekerjaan juga aja artis tuh banyak banget. Oke, terus kalau kamu punya pengalaman apa tentang PPh 21? Aku Nah, paling apa ya? atau PPh atau pajak orang pribadi Bentar, apa? pengalaman konsultasi atau Iya, pengalaman konsultasi kan kita sebagai orang-orang yang sering kedatangan tamu dari luar ya buat konsultasi. Iya. Ini sih palingnya. Apa ya? Kalau bicara pengalaman kayak udah tua ya. Padahal baru kerja baru Umur? kemarin kan. Jadi kelahiran 8 Astaga. 78 lebih tua dari Mbak. 79. Ada nggak cerita-cerita yang kira-kira orang tuh nggak ngerti gitu antara pajak orang pribadi atau badan atau kadang-kadang ketukar sama pajak daerah gitu. Apa ya ceritanya? Oh paling Ada. bukan cerita di konsultasi sih, paling Lalu? di masyarakat ya. Suka ketuker kan antara pajak pusat dengan pajak daerah kan. Tapi bukan Bisa. pribadi sih. Kalau pribadi enggak. Kayak gini deh, misalkan yang agak ngaco dikit nggak apa-apa ya, maksudnya Nggak apa-apa. misalkan yang PPN tuh. Kita kan punya PPN 10% ya di pajak pusat kan. Betul. Yes. Nah, daerah juga punya pajak restoran kan, pajak hotel. Ini. N-nya kecil. Iya. Yang Bedanya daerahnya ya. PPN-nya kecil dan kita PPN besar kan yang 10%. Oh. Nah, suka ketukar gitu aja sih. WP mau Kalau- bayar pajak hotel ke kita, bikin billing gitu. Oh, padahal bukan tempatnya, harusnya Iya. ke Pemda Itu gitu. Pemda. Padahal pas kita klasifikasikan ini masuk restoran, ini masuk hotel gitu. Oh, ya suka ketukar juga ya teman-teman di situ kan Iya, Itu kadang-kadang. sih paling. Pernah ada juga yang udah datang bawa rekapan. Loh. Ini Oh, restoran. Ini Salah, tuh Pak. kalau dia ngomong tuh, awalnya ngeledek ya memang ya. Gak tahu kenapa ya. Kalau dia ngomong tuh rasanya kayak lo gitu. Lo Tunggu dulu, Pak. Lu mau ngatain gitu rasanya tuh. Salah kantor, Pak. Di kantor sebelah, Pak. Oh, tapi emang beda gitu dan kadang-kadang emang sering terjadi PPN Iya. sama PPN. PPN kecil Yang ya. kecil sama yang Yang besar. daerah. Kecil dengan besar. Aku juga sering Bayar. gitu sih. Suka ditanyain kalau bayar pajak STNK di mana? Pajak STNK sih. Kita siapa? Polisi bukan ya? Emang pajak STNK juga polisi? Di Samsat kan? Paling nggak bayarnya Samsat. Samsat. Steng. Kita berlanjut ke badan. Jadi ingat belum perpanjang STNK nih kayaknya. Nanti di ini. Curhat ya? Jangan sampai mati. Emang kalau pajak badan beda lagi? Beda lah ya. Beda Harus dong. Beda lagi. Apa bedanya? Kalau pajak badan kenapa nih? 25 sama kan? Jadi PPh 25 Angsuran. badan juga ada. iya, pajak badan itu gimana Bu Fira? Kalau Gimana, badan itu masih bisa tarif final PP 23 itu masih bisa untuk yang Syaratnya? penghasilan dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu bisa. Cuma untuk PT yang terdaftar di bawah tahun 2018 fasilitas itu sudah tidak bisa digunakan karena cuma 4 tahun aja. Oh. Jadi PT 3 ya tadi kalau 18 kita Bu saya Fira. tahu. PT 3. Tiga. 3 ya berarti ya. Karena ada PT, ada CV, ada CV. firma, ada orang pribadi, Koperasi. koperasi. Nah, kalau PT 3 tahun. 3 Bisa tahun pakai tuh tarif bisa pakai setengah tarif. persen. Tuh. Terus kalau CV, 4 dong. CV Ya. 4 tahun. 4 tahun. CV 4 tahun bisa tarif setengah persen. Kalau Ya. orang pribadi 7. 7 tahun. Dari kalau misalkan terdaftar sebelum 2018 ya, hitungannya dari 2018. Oh, berarti itu dari 2018. Diundangkannya PP 23 Diundangkannya. itu. Tapi kalau terdaftarnya 2019 atau 2020, setelah itu ya tergantung pada saat dia terdaftar. Oh, berarti kalau misalnya daftar 2020, kalau orang pribadi masih bisa tuh sampai 2027 gitu kan? 20, 21, Nah. 22, 23, 24, 25, 26. Ya, 27 harus sudah pakai tarif umum. Ah, iya. Nah, itu kalau yang badan. Terus ada apa lagi kalau badan? Setelah yang setengah persen? 1%. Selain itu tarif PPh badan Apa yang tuh? di atas 4,8 miliar. Oh iya, kalau nggak final ya Itu Ya. apa tuh? 22%? 22 sekarang. 22 ya Pak? Betul, 22%. 22%. 22%. 22% dari Penghasilan neto. Penghasilan neto. Iya Pak ya. Penghasilan neto itu kan
ada yang punya fasilitas kan. Ya kan? Taruhlah misalkan yang sering Tunggu, terjadi, fasilitasnya apa? untuk yang omset di bawah 4,8 miliar, Oke. dia dapat dari bruto itu dikali 50%, baru dikalikan tarif 22%. Itu apa? Tarifnya Yang fasilitasnya Mbak ya, yang tarifnya 50% lebih. Oh. Sampai dengan 50 itu miliar. kalau di bawah 4,8 miliar. omsetnya. 4,8 miliar kan? Iya. Terus. Jadi Oke, benar. istilahnya bukan bayar 22% dong. Jadi kalau istilah sederhananya kali 50% baru kali 22% dikali 11%. 11% dari laba bersih. Laba bersih betul. Laba Kalau yang bersih di itu. bawah 4,8 ya. Kalau yang di atas ada fasilitasnya ya Bu Vera ya. Maksudnya 4,8 sampai dengan 50 ada fasilitas tertentu dengan perhitungan yang proporsi. Proporsi. gimana lagi tuh? Nah, nanti kita akan bahas di Episode selanjutnya. episode Oh, iya, selanjutnya. bagus. Lebih detail ya. Oh ya, oke. Nah, itu berarti ada yang di bawah 4,8 dan di atas 4,8 sampai 50M dan ada yang di atas 50M. Tapi secara umum tarifnya sebetulnya 22% Betul. dari laba bersih. Tergantung nanti dia bisa dikali 50% apa enggak dan lain sebagainya. Gantung omsetnya lagi. Oke. Dua-dua. Yuk, Oke, terus Seru. ada apa lagi? Kalau badan PPN bisa juga sama. Bisa, Kalau PPN bisa. berlakunya sama kayak orang pribadi tadi ya. Apa lagi? PPN 25 atau final tadi ya. Mhm. Terus Yang karyawan tentu saja. iya. Oh, 21. iya, 21. Oh iya tadi Jadi nih. di sini tuh kita motong ya kalau di badan. Oh, motong. Iya. Motong PPh pasal 21. Nah, kalau orang pribadinya di pasal 21-nya itu melaporkan. hubungannya pajaknya begitu. per tahun. Gitu. Itu kalau yang kerja ya, berarti kalau misalnya orang pribadi kerja. Oh, jadi gini. Alurnya gini. Dari perusahaan punya karyawan, potong PPh 21, Ya. disetorkan ke kantor pajak. Betul. Orang pribadi seperti kita ini Yes. Betul. mendapatkan bukti potong. Betul sekali. Kita laporkan setiap tahun Yes. untuk SPT tahunan. Tahunan. Kalau nggak lapor kena denda denda. Dendanya berapa ya? 100 ribu. Masih sama sih. Iya. Kalau yang orang pribadi ya Orang pribadi 100.000. 100.000. Kalau badan nggak lapor SPT tahunan 1 juta. itu ya. Jadi ingat baik-baik. Apalagi? Ada badan apa lagi? PPh Ini udah sebenarnya ya, jelas. kalau misalnya dari tadi aku nanya apa lagi, itu tuh aku bingung cara nutupnya gimana. Karena sebenarnya kita udah 22 menit. Tadi nggak bingung soalnya. Gimana? Iya, nggak briefing nutupnya gimana? Ya udah kita lanjut. Kalian nggak sih? 23. 23 apa? Kalau Kalau jasa. dia- Kalau jasa. Ada misalkan perusahaan manggil jasa servis AC motong gitu. Motong Antar PPh jasa-jasa 23. gitu pemeliharaan. Yang motong itu 23 itu yang memakai jasa ya. Betul. Betul ya. Bukan yang memberi jasa kan. Hmm. 23 insidentil. Itu jasa apa aja? Jasa pijit termasuk nggak? Jasa pijit masuk kayaknya. Spa kan yang dimaksudkan ya. Ngarang. Kayaknya loh ya. Eh, Kayaknya loh ya. spa. Kembali ke pasal 1 kalau kita ada yang salah kembali lagi ke peraturan dan kita pakai peraturan itu. Aneh banget. Ada kalau tuh bilang jasa pijit tapi nggak kita langsung bingung. Anak ngomong apa deh? Pijit. Oh mungkin maksud Bapak pijit ini ya, pijit komputer kan? Iya bisa, bagus. Bagus. Bisa, ya? Iya boleh. Ini. Jasa apa aja yang kena PPh 23? Banyak banget tapi setahu aku kan di Banyak undang-undang banget tuh daftar PPh di 23 undang-undang. banyak banget. Ada Untuk di- badan ya. Jasa iklan, Promosi, promosi, terus jasa catering, jadi konsultasi. Banyak. Manajemen. konstruksi itu masuk ya? Enggak dong, itu masuk final. Oh dia final. Ah. 4N2. Oh just konstruksi 4 final. ya? Ada perencana, ada pelaksana. Ah iya betul, ada perencanaan, ada pelaksanaan. Evaluasi enggak ada. Pengawas. Oh pengawas ada. Satu lagi pengawas. Baiklah, thank you teman-teman yang sudah nyimak pada pagi, siang, sore hari ini. Tadi sekelibat obrolan kita tentang alur ngidul masa jenis-jenis PPh orang pribadi badan. Sampai jumpa di sini warga baik berikutnya. Siap, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.